Jiwa ini telah banyak lama hidup di atas punggung bumi, merayap endap di dalam batang tubuh. Tiada terkina gelisah, tiada terkira gelisah, merana berkepanjangan entah mengapa. Kecemburuan daripada jiwa ini terhadap jasad raga yang tercipta. Kecemburuan yang terpapar karena jasad raga lebih mementingkan dirinya sendiri. Hari-hari sibuk melalui daging otak ini berpikir untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang bernama jasad raga. Kemudian jiwa mengatakan bahwa wahai sahabatku, wahai saudaraku, akulah yang menggerakkan otakmu. Akulah yang menggerakkan kedua pandangan matamu. Akulah yang melihat hakikatnya. Akulah yang mendengar hakikatnya. Akulah yang menggerakkan kedua tangan dan kakimu. Akulah yang menggerakkan aktivitas hidupmu. Akulah yang membuat engkau lapar. Akulah yang membuat engkau haus. Akulah yang membuat engkau berjalan dengan lincah di atas punggung bumi. Akulah yang membuat kedua tanganmu angkat dan bergerak lalu bertakabur diri. Menyombongkan diri, jumawa. Tetapi engkau mengapa selalu memperhatikan dirimu? Engkau mencari makan makanan bumi dan minum minuman bumi untuk kebutuhan dirimu. Lalu kapan aku mendapatkan suplai makanan yang begitu baik sebagaimana engkau mensuplai makanan untuk dirimu, wahai sahabatku? Hahaha. Tertawa sebenarnya jiwa itu terhadap jasad yang hina dina ini. Wahai saudaraku, aku berasal daripada nur Tuhanku. Ketika aku masih fana di dalam nur Tuhanku, aku adalah nur dirinya. Aku diutus untuk dititipkan sebagai Rasulullah, sebagai utusan di muka bumi. Lalu aku tajalikan diriku menjadi dirimu. Kemudian engkau hidup, aku pun hidup. Lalu mengapa engkau lupa bahwa engkau adalah bersumberkan aku? Tak lama kemudian, ketika sahabatmu yang bernama nafsu bumi mulai berkenalan dengan saudara kembarnya bernama nafsu rabania, kemudian kalian datang kepada aku, mengunjungi aku bernama jiwa rabania ini. Perlahan-lahan tiada lagi nafsu bumi. Datanglah hanya satu bernama nafsu rabania. Maka insya Allah kalian tenggelam di dalam aku, jiwa rabania. Aku merasakan kenikmatan tiada tara. Ketika aku mentajalikan kalian keluar menjadi nafsu bumi kembali, maka apabila kalian hadiahkan aku dengan makanan jiwa, makanan diriku berupa zikrullah, aku akan goyang dan aku akan getarkan darah, daging, tulang dan kulit kalian, jasad raga, tubuh kasar kalian. Lalu kalian mengatakan itu adalah majlub jadab, refleks dan spontan. Mengapa? Karena aku bangga, aku senang. Aku telah mendapatkan suplai makanan yang begitu indah dan nikmat, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biarkanlah aku melalui raga, butang tubuh, tubuh kasar jasad hina ini, melalui diri kalian dikatakan gila. Yang terpenting adalah gila karena senang dan bangga mempertuhankan zat yang agung. Karena senang dan bangga di dalam mencintai Tuhan yang agung, Allah, 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 Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sambil bergoyang jasadku,
Aku goyangkan jasadku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku menari-nari cinta kepada Allah. Biarkanlah engkau mengatakan aku gila. Biarkanlah engkau mengatakan aku gila dan tidak waras. Yang terpenting aku gila karena mencintai Allah. Aku tidak waras karena mencintai Allah. Daripada engkau merasa dirimu sehat, normal dan waras, tetapi engkau lebih mempertuhankan dan mencintai bumi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau hubud dunia, engkau lebih mencintai dunia ciptaan Allah daripada Allah Zat yang agung yang menciptakan dunia. Insya Allah. Karenanya maka kita datang belajar mengenal diri. Agar kita tidak boleh lupa dengan diri, sebenarnya diri. Sehingga kita tidak bisa bertakabur diri. Yang pantas mentakaburkan dirinya hanyalah ana min nurillah ya ala min nuri. Karena dia semata-mata berasal daripada nur zatnya. Dan karena nurku, aku menciptakan kalian semua alam raya maya pada. Maka kalian bumi, kalian langit, kalian di antara keduanya semuanya adalah ciptaanku. Kalian tidak boleh bertakabur diri kecuali aku yang bisa mentakaburkan diriku. Insya Allah. Seperti itu. Sebuah pengeluhan jiwa. Sebuah pengeluhan batinia. Sebuah pengeluhan diri yang terperi dan diri sebenarnya diri. Oleh karena itu maka Nur Muhammad mentajalikan dirinya menjadi jiwa. Jiwa mentajalikan dirinya menjadi napas. Napas terbagi atas dua. Insya Allah napas kasar dan napas halus. Napas kasar itulah napas bumi. Napas halus itulah napas rabaniyah. Keduanya tenggelam, fana, membentuk profil seperti jiwa bernama Ahmad. Kemudian jiwa rabaniyah ini fana, tenggelam di dalam Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad tiada, hanyalah zatullah. Itulah proses datang dan pulang. Aku zat, aku tajalikan diriku menjadi sifatku bernama Nur Muhammad. Kemudian aku Nur Muhammad, aku sifat zatku mentajalikan diriku bernama jiwa. Jiwa itu aku namakan Ahmad. Kemudian aku jiwa mentajalikan diriku menjadi nafas. Ada dua nafas. Fujuroha wa taqwaha. Nafas bumi, nafas rabaniyah. Yang satu fujuraha, yang satu wa taqwaha. Yang satu akan membentuk potensi-potensi keburukan. Yang satu akan membentuk potensi kebaikan. Insya Allah. Aku tenggelam di dalam mani dan ovum. Kemudian aku pindah di dalam rahim. Lalu aku jadi darah, aku jadi daging, aku jadi tulang, aku jadi kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Keluar aku dari rahim ibuku. Aku tinggi, besar, ganteng, tampan, dan cantik menjadi manusia utuh dalam jasad tubuh kasar yang sempurna. Lalu kini aku bergelanggang di atas punggung bumi ini. Kemudian aku mulai lupa siapa sebenarnya aku. Bagaimana caranya aku jalan pulang. Untuk apa aku hidup di atas muka bumi. Mau kemana aku di atas punggung bumi yang hina dina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.